semuanya, perkenalkan nama saya Rosamelia, saya dari kelas 12 ADP 5. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi PKN, yaitu tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kira-kira apa aja sih materi yang terdapat di memperkokoh persatuan dan kesatuan ini? Jadi yaitu kesatuan yang berarti satu atau utuh. Lalu semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu ada 3 hakikat persatuan bangsa yaitu mempertahankan, membangun, dan mengisi kemerdekaan. Yang kedua mengatasi ancaman dan yang ketiga menolak disintegrasi. Nah, lanjut ke alat-alat pemersatu bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan, proklamasi sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu lalu ada burung Garuda yang berarti sebagai lambang negara. Berikutnya ada Indonesia Raya, yaitu yang sebagai lagu kebangsaan. Nah, kita lanjut ke ancaman terhadap negara. Jadi kira-kira definisinya apa ya? Definisi dari ancaman terhadap negara yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Lalu, hakikat dari kemajemukan ancaman ada apa aja ya? Nah, berikut hakikat kemajemukan ancaman, yaitu ada berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. Selain itu, di pasal angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Negara diwajibkan untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Ada 3 kewajiban besar negaranya. 3 kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk melindungi HAM dengan memberikan jaminan perlindungan dan mencegah segala bentuk pelanggaran terhadap HAM. Kewajiban untuk menghormati dan mengajukan HAM dengan mengeluarkan regulasi, kebijakan ataupun peraturan yang tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan aturan hukum HAM. Dan yang terakhir ada kewajiban untuk memenuhi HAM dengan mengalokasikan anggaran, menyusun program, dan membuat kebijakan-kebijakan dalam suatu konteks, yaitu menjamin pemenuhan HAM setiap warga negara dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Yaitu yang terakhir ada model praktis warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, landasan hukumnya ada apa aja ya? Yaitu ada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3, Undang-Undang 45 Pasal 30 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan bentuk dan model praktisnya yaitu pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai profesinya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Saya Rosamelia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.